Bagaimana cara orang tua itu mengenalkan Al-Quran sejak dini? Gitu. Ya, anak itu ketika jadi level akal itu ada 3 level ya. Akal itu punya 3 level. Artinya kalau level ketiga itu sudah terpenuhi, berarti dia sudah sempurna. Dan itu nanti ketika akil balik. Pada level pertama itu kemampuan otak ya. Atau dalam hal ini otak maknanya adalah akal, tapi tidak selalu akal itu identik dengan otak. Nah, tapi yang saya maksud dalam hal ini perkembangan akal dan perkembangan otak itu seiring. Kemampuan otak di tahap awal itu adalah menyerap informasi. Nah, sehingga anak itu bisa dia mengidentifikasi benda-benda, dia tahu. Kemudian semakin berkembang kemampuannya, maklumatnya semakin banyak, informasi dalam otaknya semakin banyak, kemudian dia bisa mengungkapkan. Bisa mengungkapkan dengan apa pertanyaan, ini apa, ini apa, ini apa, itu identifikasi. Itu masih di level pertama. Kemudian level ini akan naik. Naik menjadi apa? Tidak hanya sekedar mengidentifikasi, tapi juga menggunakan. Nah, menggunakan ini butuh panduan, butuh mentor, dalam hal ini ya bapaknya ibunya, mentor. Ini sandal untuk kaki nak, ya itu ya, bukan untuk kepala. Ya, misalnya mentornya keliru ya selamanya begitu nanti. Ya. Iya. Jadi di sini bapak ibunya berperan memberitahu penggunaan benda-benda sekeliling. Tetapi level kedua ini dia hanya tahu menggunakan, belum tahu ini baik atau buruk. Dia tahu sendok untuk makan, tapi dia tidak tahu ini benar atau salah. Kayak tangan kanan, tangan kiri, semua pokoknya masuk. Nah itu. Nah baru nanti ketika dia sudah balik, itu sudah mampu masuk ke level yang tertinggi, yaitu memutuskan atau memilih. Dia sudah tahu, oh ini baik, ini buruk. Nah, bagaimana mengenalkan Al-Quran? Pada tahap pertama, kemampuan otak itu hanya menyerap saja. Nah, menyerap berarti apa? Melalui indera. Dia indera yang pertama kali yang dirangsang untuk memperkenalkan Quran itu adalah telinga. Nah, telinga, karena telinga tidak perlu effort besar, tidak perlu noleh kanan kiri. Kalau mata kan harus noleh kanan kiri menyesuaikan bayangan. Kalau telinga kan dia bisa mendengar, tanpa menoleh pun dia bisa mendengar. Nah, dari sini otak akan merekam. Dan kerja otak itu ketika masih di dalam tahap awal itu yang bekerja adalah otak bawah sadar. Nah, atau dalam ilmu psikologi ini subconscious, otak bawah sadar. Nah, sehingga apapun yang didengar anak itu akan masuk dalam alam bawah sadarnya. Nah, ini kesempatan emas untuk menanamkan Al-Quran dalam bentuk suara ke dalam otak. Dan Al-Quran itu sebetulnya kan suara. Sedangkan huruf itu disebut huruf Al-Quran. Qurannya adalah suara itu sendiri, adalah Al-Quran. Nah, ini direkam. Ya. Baru kemudian nanti ketika dia sudah mulai masuk waktunya sekitar usia 7 tahun, itu masih belum boleh dipaksakan, 7-8 tahun, nah itu kemampuan anak untuk merangkai huruf itu sudah bisa. Nah, itu baru diperkenalkan. Sebelum itu
sebaiknya diperkenalkan dengan bunyi dan hafalan. Nah, itu lebih efektif. Lebih penting mana pendidikan Al-Quran, akhlak, atau pendidikan akademik, atau dua-duanya yang penting? Ya, Islam dari awal tidak pernah membedakan antara ilmu akademik atau ilmu agama, enggak. Ya, enggak pernah dibedakan itu. Karena Islam tidak mengenal ini dunia dan ini akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat, enggak. Karena apa? Untuk menuju surga, untuk menuju akhirat, Allah sediakan jembatannya yaitu dunia. Manfaatkan dunia untuk meraih surga. Nah, banyak orang yang salah paham dalam hal ini persoalan urusan dunia. Islam memang tidak membedakan urusan dunia dan akhirat. Tapi Islam membedakan antara hadoroh dan madani. Ya, hadoroh dan madani itu antara benda-benda dengan pemahaman-pemahaman atau kebudayaan. Ya. Contoh madani itu adalah misalnya benda-benda, misalnya kayu panjang, kayu kecil, ini benda aja. Nilainya netral, tapi ketika dua benda ini disilangkan membentuk salib, nah ini menjadi hadoroh. Jadi madani, materi yang dipengaruhi oleh cara pandang tertentu. Nah, Islam hanya membedakan antara hadoroh dan madani. Atau dalam pembahasan yang lain dibedakan antara sakofa dan ilmu. Ilmu itu seperti madani, ilmu itu benda-benda saja, sifatnya netral. Tapi kalau sakofa itu ilmu pengetahuan yang berdasarkan cara pandang tertentu. Contoh, sains itu adalah teknologi pengawetan daging. Itu sains, boleh aja, itu netral aja. Tapi sains yang dipengaruhi oleh hadoroh, misalnya apa? Teknologi pengawetan daging babi. Nah, ini baru. Kita tidak boleh seperti itu. Ya.